Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami menjelaskan sedikit tentang People Power Filipina dari kelompok 7, mata pelajaran sejarah peminatan. Anggota kelompok 1. Alia Firial Arimbi sebagai editor. 2. Ika Nurhayati sebagai penyaji. 3. Primas Bayu sebagai penyaji. 4. Yesa Nabila Olia sebagai notulis. 5. Yurika sebagai moderator. Dari kelas 12 IPS 5. SMA Negeri 1 Astana Japura. Latar belakang. Pada periode tahun 1965 sampai tahun 1986. Pemerintahan Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya, Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Dalam buku Sejarah Asia Tenggara, dari masa prasejarah sampai kontemporer tahun 2013 karya M. Cherrycliff dan kawan-kawan. Berikut latar belakang gerakan People Power di Filipina. Rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi. Masih mencangkup latar belakang. Utang Filipina yang mencapai 25 miliar dolar Amerika pada tahun 1983. Pembunuhan terhadap mantan senator Benigno Aquino pada 21 Agustus tahun 1983. Adanya indikasi kecurangan pada pemilu tahun 1986 yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Kronologi People Power Filipina. Pada 21 Agustus tahun 1983, terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Benigno ditembak saat kembali dari pengasingannya di Amerika Serikat. Dalam buku Krisis Filipina, Zaman Marcos dan Keruntuhannya tahun 1988 karya John Bresnan. Peristiwa penembakan Benigno Aquino membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan, sebagian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secepat mungkin. Kelanjutan kronologi People Power Filipina adalah golongan oposisi dan masyarakat anti Ferdinand Marcos menyatukan kekuatan untuk memenangkan Corazon Aquino dalam pemilu ini. Pada pemilu tahun 1986, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan golongan oposisi dan rakyat Filipina. Demonstran berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue EDSA yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Pada 25 Februari tahun 1986. Cory Aquino dan para pendukungnya mengumumkan berakhirnya kediktatoran di Filipina dan gerakan People Power tanpa pertumpahan darah telah menang. Hasil akhir People Power Filipina. Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu tersebut. Akhirnya, peristiwa People Power pun pecah ketika pada 22 Februari tahun 1986. Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Ketua Angkatan Bersenjata Fidel Ramos mengumumkan penarikan dukungan dan menuduh Marcos melakukan kecurangan dalam pemilu. Dampak adanya People Power di Filipina. 1. Adanya pemulihan kebebasan pers sejak People Power berhasil di Filipina. 2. Revolusi di EDSA yang terjadi 35 tahun yang lalu memberikan dampak positif di panggung dunia atas kebebasan manusia. People Power di Filipina menunjukkan bahwa transisi demokrasi juga merupakan transisi menuju kehormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. 3. People Power di Filipina berdampak pada gerakan demokrasi di beberapa negara seperti Taiwan,
Korea Selatan, dan beberapa negara di Asia yang menerapkan asas demokrasi, termasuk Indonesia. 4. Penghapusan undang-undang yang dianggap represif pada rezim sebelumnya. Masih membahas dampak adanya people power di Filipina. 5. Gerakan massa yang dikenal sebagai revolusi kekuatan rakyat tidak hanya penting bagi transisi demokrasi di Filipina, melainkan juga menjadi inspirasi bagi gerakan massa berikutnya yang mengarah pada transisi demokrasi lebih lanjut di seluruh dunia ketiga dan bekas blok komunis di Timur Eropa dan Uni Soviet. 6. Pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sejak People Power EDEE pada tahun 1986. Meskipun tetap jatuh beberapa kali sejak krisis keuangan lain. Namun kegagalan yang terjadi setelah revolusi tidak pernah melebihi angka jatuh yang tercatat selama darurat militer. 7. Setelah People Power berhasil pada tahun 1986, revolusi ini menyediakan pemulihan lembaga-lembaga demokrasi setelah 13 tahun diperintah oleh kekuasaan yang totaliter. Lembaga-lembaga ini kemudian digunakan untuk menentang keluarga politik yang mengakar untuk memperkuat demokrasi Filipina. 8. Kekuatan rakyat adalah hadiah dari Filipina kepada dunia. People Power di Filipina membuka jalan bagi pembongkaran tembok Berlin secara damai dan kembalinya demokrasi di Korea Selatan dan Rumania. 9. Adanya subordinasi militer ke pemerintahan sipil, meskipun ada beberapa upaya kudeta yang dilakukan selama pemerintahan Corazon Aquino. 10. Standar hidup rata-rata orang Filipina juga jauh lebih baik daripada sebelum hukum perang. Hal ini diukur oleh dengan PDB per kapita negara atau output ekonomi negara per orangnya. Sekian presentasi dari kami. Semoga mudah dipahami, karena yang sulit dilupakan itu Farhan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.